Ah, Kak, mabak ke Jakarta kemana lo? Ke rumah bang, Ke rumah ya? ya, Ke Tanah Abang dah. ya bang. Oh, Rumahnya apa petang? dah dah. Kepada semua sahabat Dabro, sebelum menonton konten dokumentasi Dabro di channel YouTube Virtual Kampung ini, agar segera menekan tombol subscribe di bawah layar YouTube ini. Silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Dabro melakukan perjalanan ke daerah Suliki. Dari kampung Dabro, daerah Padang Taro itu ke Suliki memakan jarak tempuh kurang lebih 45,9 km. Itu akan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit perjalanan jika hari tidak hujan. Perjalanan Dabro ke Suliki itu dimulai sore hari setelah sholat maghrib. Pas sampai di Simpang Limbanang, Dabro kehujanan. Akhirnya kita sampai juga di daerah Suliki. Perjalanan terus Dabro lanjutkan di Simpang 3 Suliki karena hari semakin hujan lebat, jadi Dabro berteduh di Ampera Laras. Dan di Ampera Laras ini Dabro telah ditunggu oleh sponsor Dabro, owner toko Parisa Kerudung Tangerang. Di Ampera Laras ini Dabro nikmati kuliner Minang untuk mengisi perut yang kosong setelah 2,5 jam perjalanan dari Padang Taro menuju Suliki. Setelah kita ngobrol dengan owner Ampera Laras Suliki, lalu perjalanan bersama sponsor Dabro kita lanjutkan ke kampung Ate Koto Nagari Padang Loe. Ternyata hujan tidak berhenti. Untuk menuju ke kampung Ate Koto ini kita harus melewati jalan yang menanjak dan angker. Setelah jam 10 malam akhirnya kita sampai juga di kampung Ate Koto. Ternyata Dabro diajak oleh salah satu sponsor Dabro ke kediaman seorang tokoh sepuh masyarakat Suliki. Beliau adalah Abah Bahari Jamba Datuk Godang. Sahabat Dabro semua, ternyata Abah Bahari Jamba Datuk Godang ini telah berumur 112 tahun. Daya ingat beliau masih kuat. Sambil ngopi ganteng, Dabro ngobrol santai dengan Abah Bahari ini. Abah Bahari telah menjalani hidup 7 zaman, yaitu beliau hidup di zaman Belanda, Jepang, agresi Belanda, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi dan era milenium. Banyak kisah hidup beliau yang diceritakan kepada Dabro. Dari menjadi seorang pejuang hingga sampai menjadi petualang anak jalanan. Bahkan beliau juga bersahabat dengan pendiri perusahaan angkutan bus NPM, Bungos Tangkai, dan Bintang Kejora. Semasa zaman perjuangan bahkan beliau pernah bertemu dan satu perjuangan dengan pahlawan kemerdekaan Bapak Tan Malaka. Lalu obrolan kita akhirnya berakhir sekitar jam 2 malam dini hari. Dan kita pun semua beristirahat. Oh, tahu Pak dah?
Haji Usman, Haji Taib. Kan Menteri Agama Indonesia. Oh, sekali ya. Masuk Allah banyak negara. Ika. Jepang. Kalau lo Jepang. Nah, Nah, tinggal lo pemilik Indonesia. ya. Di zaman itu Pak nyuplai senjata dulu doh. Iya. Ke Singapura. Apa lah? Wah ya. Pejuang dah Pak. Apa kau nak dapat pensiun Pak? Tak baru dah Pak doh. Ande. Lu payah. Oh iya, betul. Mengayakan tinggal. Tuh warna hitam dah. Mereka berkebun dekat rumah. Ya. Ini mereka tak. Kalau mereka. Ya sana. Oh. Sana. Anas mana? Nam punya ANS dah. Kalau rokok dia tanggung tinggi. 3 tahun dia selesai dia. Kayu dia bahasa itu. Soto. Iya. Banyak ada PPT itu. Pindah dua artinya PPT. Lo PPT itu mabin. Lepas ini 10 juta. Abi. Komen je lebih. Iyo piti setan makan jin mah. Itu di Singapura mame batang tu enggak? Kemana itu lah? Ini batang non. Ya. Apa ame batang? Naka ba orderan na bailangan sa Itu banyak. bawa dari Singapura ya Pak. Ya sampan kan? Iya Pak. Ya. Di mana Pak abah hilangan? Yo kata Singapura kan hukum mati. Dibanding 3 negara konsulat. Konsulat ya. Indonesia, India, Pakistan. Kalau hukum mati udah masih 9 orang kok. Singapura kami hancurkan. Wih, warik itu nih. Tentara ada dulu. Tentara sudah no. India, Pakistan, Indonesia. Anak. Mau tembak kulimu. Dalam penjara, lebih juga. Abah ke dah. Wih, 9 orang. India berantem. Tentara kalau nanti. Banjar sedang. orang bejar. Batak sedang. Abah ada orang ada. Rawat sudah. Tentara sudah Pak. Ya. Lagu selatan ini. Tidak ada. Sudah jadi. Kopi juga bro. Tuh, duduklah. Uang tentara masuk. Bukanya pintu. Awak duduk kopi ya, buka kopi. Bukakan sirah duduk. Nah, laut Di itu. ruang. Di luru ya kami orang dia. Tentara. Kamu tidak bisa dihukum mati. Kalau hukum mati kami 9 orang. Singapura 1 jam kami hancurkan. Tentara non. 3 batalion. Mohon deh. 7 takut uang. Negara apa dia kemana apa? Bandiang. Asinan datulah 10 tahun. Jatuh 12 tahun. Dan jatuh ke 8 tahun. Dan pelengket. Di antara orang dah. Antara 9. Setahun dan dia dengan rukunan. Dapat dan ampun dan Raja Inggris naik kerajaan. Tapi ampun
Tahun berapa Pak? 53. Wih. Ayo. Zaman-zaman Bogor lah. Selang iyo na. Iya, zaman Bogor agresi berando kedua ya Pak ya. Balatan na ko makau kumatigan. So kapas injato lang ko. Adon belot padusi. Darato ko padusi. Dalam suara di gedung tuh laporannya. Itu di gedung Indonesia. Guru Indonesia loh, membelot no. Laporannya. Oh, itu tangkut tangan kami. Dan ada meja. Ditangkut bukti-bukti sakandun. Buktinya sudah ada. Terus sekian. Zaman itu udah masuk Tahun 53. Ameh loh. Tahunnya yang lalu tapi nampun dan pulaknya. Nah, boleh aja jam lesian. Dia Pak. Walah. Di zaman jangkik itu mau sempat gantian antara hubungan Indonesia aja Malaysia ya Pak ya. Ado-ado saya pertolongan doa kalau Allah. boleh beli sabun. Saluran apa Pak? Oh, saya iya tuan ini. Sahabat Dabro semua, ternyata Abah Bahari ini termasuk orang ganteng juga loh. Abah Bahari banyak memiliki istri. Keluar masuk penjara bagi Abah Bahari ini adalah hal yang sudah biasa pada masa muda beliau. Abah Bahari juga sempat bertemu dengan Inyak Dabro, Haji Usman, dan Haji Taif. Haji Usman sendiri lebih dikenal orang sebagai penyebar Islam di Padang Taro. Beliau dimakamkan di perkuburan Surabaru, Pincuran, Jorong Baruah. Bahkan Abah Bahari Datuk Godang ini pertama sekali ke Jakarta adalah ke tempat orang tua Dabro di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan selama di Jakarta, Abah Bahari ini pernah bertemu juga dengan sang legenda Mak Idin. Pokoknya selama Dabro bertemu dengan Abah Bahari di Suliki, banyak kisah sejarah yang beliau ceritakan kepada Dabro. Bahkan Abah Bahari juga menceritakan batas-batas lahan potensi yang selama ini beliau miliki. Setelah ngobrol pagi ini, bersama Abah Bahari, Dabro dijamu sarapan pagi. Merah Pak lo ya. Telepon Mabak ke Jakarta, ke Mabak lo? ke rumah bang. Ke rumah ayah? Ya, Di Tanah Abang dah. ya bang. Oh, Rumah lu apa petang? yang di Tanah Abang dah. Jaga nurang, Misalkan orang. ayah den dah. Ya. Premannya Pak den dah. Di Tanah Abang dah. Dari tiba-tiba sebarang itu katun-katun nyumbuang mencari lubang. Malah paham keraju. Dagang itu kerajaan ngaleh. Modus memang galih kau Maya. Lamu dibuang di tanah doang. Iya. Rumah itu. Kenapa iya rumah? Ndak. Langang stasiun itu siang. Rumah sungai bawah. Ya, sungai bawah dah. Kan di Tapiang. Tabiang di Bono mah. Betul, Pak. So, sini dulu loket Musangkai. Oh, loket Gunung Setangkai.
Kota Bertatua namanya. Gue bandar kemari sedikit. Gue bandar ke Ken. Bang. Aku bang. Gue baca aja sayanku bang. Pasiran. Saya lawe. Cari lawe. Cuci boleh bertampal. Ya. Lawe hiu. Lalu di kosan. Lalu lapor 17. Sawah 17 liter. Sawah dah. Kalau nembuki mana? Kalau dia 20 kilo. Nah, Seko kamang ora. kalau dari sikui ya. Kompas lah bukit. Koma. Bare ya, Pak. Ada. Mulai lah. Bukit lah. Lalu apa katanya? Ada orang Tak ada apa teh. kepala dia kayu kadang apa. Ah. Lalu saken. Sampai kakak ujung kamang boleh. Sudah ada habis penghabisan. Keterusan bersawah di terusan. Iya. Batih ada tua. Tebah orang kayak itu entahlah. Walau ini muari. Mani mau wari ya, Pak. Sahabat Dabru semua, Aba Datuk Godang Bariko adalah legendaris Minangkabau dari Minangkabau. Beliau pernah bakawanelo jo Maanas ya Pak ya. Maanas saya mengkenti ya Pak, pendiri ANS tuh. Mak Leman pendiri Oto api. Nah, Jala. nah tuh. Siapa Pak? Dalam babal. Ya, Pak ada, yang direkam Pak. Nah tuh. Den Ya, dia nampak ikan dia Pak ya. Kalau hidup tuh kayak anak-anak kayak. Nah, jo siapa Pak? Dia Pak Leman. Leman baba jala tu kawan. Nah, itu kan dia Pak dah. Kan ada selain. Iya, yang penting kan anak-anaknya kok kemencet tengah. Nah, kalau nono, aku kan dia Pak Leman, Abah Anas pendiri ANS, Abah Leman pendiri Oto APD, tuh NPM sih ya. Jala. Nah, kalau masih hidup. 9 balik 7 balik ya Pak ya, 9 balik 7 balik. Beliau kalau tidak salah, 9 balik 7 balik. Beliau lah iya, jadi labara generasi itu. Beliau itu dari zaman saya suak sampai zaman HP bago bak kamera. Ada syukur. Bapak Kepala rombongan remonstru itu Padang. Alah, itulah dia kini kau ditampil beliau. Alhamdulillah beliau masih sehat, daya ingat beliau masih tajam, namun awak salut mungkin dia lihat beliau termasuk orang tarikat dia dulu mungkin jadi daya ini beliau masih tajam, umur beliau masih sehat sebenarnya. Cuma pendengaran agak ya Pak ya. pendengaran itu. Pendengaran cuma tuh dia itulah hebatnya dia. Mudah-mudahan doaan selalu. 2 bulan, 4 bulan kok. Ya, jauh menurun. Agak menurun ya. Faktor umur Pak. Dah bara lamu lo Pak pakai do. Nanti ya bersyukur beliau masih sehat-sehat juga. Alhamdulillah beliau termasuk tokoh legendaris dari Minangkabau yang berada di daerah Suliki. Beliau juga pernah berjuang melawan penjajah Pak ya. Sebagai bagian pengadaan persenjataan. Di tahun 39 lawan tentara. Tahun 39 dari tahun Jawa Belanda. 1939 beliau lah jadi tentara melawan Belanda. Belanda itu. Berjaya Belanda. Habis itu di tahun Romusa lah Masuk Jepang. Halo Baparang di Jepang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. Masuk ke Republik. Ya Pak. Itulah
Jadi ya dulu beliau sumbangsi beliau untuk nagari gitu. Alhamdulillah modeko lah beliau kini tinggal di Suliki. Kita doakan bersama-sama berkah surah Fatihah untuk beliau, semoga beliau sehat selalu. Bapak Sama penjajah dulu ya warna cukup. Hati kok gaji. Ya seketik gaji. Tapi kebutuhan tidak kurang. tidak kurang. Itu sama Belanda. Oke sahabat Dabro, itulah perjalanan awak ke Sama Suliki. Belanda. Iya Pak. Yo, kita kan 3 tahun dulu. Dalam 3 tahun itu, nanti aja dah dapat. Si cukup 3 tahun. Iya. Tidak cukup 3 tahun keberhenti ya. Iya. Boleh. Sebenarnya Dabro lah lama nih opai ketampe beliau ko. Baru kini ke baru sebut beliau. Ali umur panjang yo. Akhirnya terdokumentasikan di Dabro dan bisa abadikan. Iya Pak. Mau sen tuh. Sebelengah. Si Belengah. Jadi siapa? Ko. Sebelengah. Pernah membawa mie sebanyak berapa untuk Republik? 264 kilo. Kak dari Malaysia ya Pak ya? Semoga Dari semua. menyeluduk. Menyelundup untuk Republik. Mantap dah kan. Perjuangan lo. Sangat besar lo perjuangan lo untuk Republik. Cari senjata dari Singapura ke untuk Indonesia. Lama. Cari senjata sampai itulah ditangkap karena aku mati. Jadi beliau mencari senjata untuk perjuangan sempat tertangkap di Itu dibawa tentara India. Tentara India. Hampir sempat hampir dihukum mati beliau. Inggris kan India tentara. Ya, Burgah. Tentara Burgah. So, Singapura, Malaysia itu kan jajahan Inggris. Iya betul. Itu ame itu dari sitan bawa amannya diselundupan kamari. Di mode itulah. Mudah-mudahan anak cucu Pak Anas dari ANS tuh anak cucu Mak Leman pemilik Oto APD tuh abah siapa pemilik NPM Pak anak cucu Sahrul, mudah-mudahan dengar beliau dan beliau termasuk kanti Mak Sahrul, kanti Mak Anas, kanti Mak Leman. Mudah-mudahan anak cucu dari ANS, APD dan NPM tiga setangkai ya Pak ya. Bungkus setangkai mendanga mendengar berita dari kita kok sehingga bisa bersilaturahmi batang ya. Dengan adanya dokumentasi kok mudah-mudahan anak cucu dari owner NPM, APD, ANS, Bungo Satangkai bisa selalu menjaga hubungan silaturahmi dan persaudaraan dengan anak cucu beliau. Dari semalam Dabro berada di rumahnya Datuk Agodang Bahari yang berada di Padang Laweh, Suliki, Kabupaten 50 Kota. Tadi malam hujan, sempat hujan, lalu kita bangun tadi langsung ngopi bareng dengan beliau dan bercerita-cerita tentang pengalaman hidup beliau. Dan beliau ternyata
juga bagian dari tokoh-tokoh legendaris masyarakat Minang yang ada di Sumatera Barat. Nah, dengan adanya dokumentasi ini, mudah-mudahan kita tidak kehilangan jejak sejarah tentang kehidupan masyarakat Minang yang ada di Sumatera Barat. Ipicing lah, iko nama ngawani abak di Padang Lawe, Suliki. Si Picing, kamapai si Picing selalu ikui, Picing. Ya, ini penurih no. Nak balik ni lah lalu. Nak boleh cing lalok dah. Itu. Manjo. Lalu jo na Picing. Sayang na Picing kabak. Nampak. Tak mudeko kan enggak? Deko. Udah itu dah apa? Kau tebus nama dia. Itu tanah awak. Tanah wak dah dah. Tanah mana? Ngalau. Nah, situ ada ngalau sahabat dah bro. Kecilnya situ ada ngalau. Mau ni ni sungu ciang. Sungu Kuciang. Jadi di Ngalau tuh dulu ada tahun berapa Pak? Tahun 7 waleh deh, 9 waleh 7 waleh ya. Jualnya ke bawah. Jadi Mamale. Mamale, mamale kan ni. nah, di situ dulu Datuk Sungu Dia mati. Kuciang Putih, Sungu Kuciang Putih. Putih dia sanyo. Kulingo ada lah ya kulingo putih. Jadi beliau tinggal di Sinan dulu. Di Ngalau sih kau di situ lah tinggal. Datuk Sungu Kuciang Putih ada. Rotan Manau. Rotan Manau. Mana? Manau. Rotan Manau. Lah tuo mua no. Lah barawa. Ada 150 tahun ni. Tungke ko. 150 tahun sana. Mame kayak. Pulau kaya. Oh iya Pak. Yang mati ni lah umur 17. Hanya ambil sudah. Jaga ada cucu ni kawan. Kalau 50 tahun lah aja Pak. Oh. Suara. Ya orang boleh ya. Nanti. Ya antik ya. Simpan yang sana. Lah 150 tahun mana Orang depan. boleh kan satu. Hah? 1 juta. Iya. Harga 1 juta lah tawar orang sana. 150 tahun. 1 juta. Apa? Jual satu. Dia 1 juta ni Pak. Cicuan apa? Ya. Sama pisau tu. Suam pisau sih. Banyak lo peninggalan tuh sih. Dan dijual aja lah Pak. Disimpan lah Pak. Sayang ke. Ayo. Sayang tu banyak. Saya harimau. Jadi ni Pak. Mana? Selang ni Pak. Selang Pak. Selang jual kan indah. Jalan sana satu no. Tembus ke daerah Kamame Mbak. Lupa. Palupuah sampai ke Agam, Palupuah. Modeko bentuknya masih coran beton. Jalan ko penghubung jalan Pagadi, Puagadi, Komang. Ke Puagadi Komang bisa sampai Tabuak ke Palupuah jalan ko. Lupa keluarnya. Oh, ke Palupuah keluano jangan lihat. Dari jadi dari simpang 3 Suliki ya Pak ya. Jadi kalau lewat Sikoko bisa tembus ke Palupuah, Kamang Pagodi Kamang. Kamang Kabupaten Agam.
Menurut Abah Bahari Datuk Godang ini, di dekat rumah beliau dulu ada surau tuo. Banyak masyarakat di Suliki ini yang belajar mengaji di tempat beliau. Bahkan dulu itu banyak anak-anak belajar dari berbagai suku atau klan. Tidak hanya belajar mengaji saja, mereka juga belajar ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan juga belajar silat. Bahkan setiap tahun di surau tempat beliau, Atekoto ini sering diadakan pertandingan silat antar sesama suku atau klan yang ada di Suliki ini. Mereka bertanding silat itu sampai berdarah-darah, tapi tidak ada dendam antar masyarakat itu. Jadi didikan rasa sportivitas tersebut telah dilatih oleh masyarakat Suliki zaman Saiswa. Dan kata beliau, rata-rata sebagian besar masyarakat Suliki ini memiliki hubungan persaudaraan yang erat dengan masyarakat Kamang, Kabupaten Agam. Sangke zaman prakemerdekaan apa berarti bertemu Pak Jawatan Malaka gitu. Sebab udah bertemu dah. Nah. P7 berarti lah merdeka mah ya. Lah merdeka. Nah, beliau salah satu sahabat perjuangan Tan Malaka. Itu apa? Itu kan kalau senjata dia kan bisa penjara. Ah. Oh. Sudah hukum mati kan kena 8 tahun. Oh, Iya. Perkaranya itu menyelundupkan senjata untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Dari Singapura ya, Pak ya? Ya, dari Singapura. Ada terlibat dalam penyelundupan senjata untuk kemerdekaan. Terlibat secara politik. Iya. Terlibat dalam perjuangan menyelundupkan senjata untuk para pejuang di Sumatera, di Indonesia. Tangkuk sengkek itu, Pak. Tangkuk 9 sekali. 9 orang tertangkuk. Sedang rapi di konsul Indonesia. Di konsulat Indonesia di Singapura. Singapura. Tangkuk tangan, tangkuk bukti dokumen-dokumen. Aura Minang satu-satunya beliau yang terlibat dalam penyelundupan senjata untuk proses kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum balik sampai 7 ketika itu, salah satunya adalah beliau Datuk Gadang Bahari. Beliau apa juang lah ternyata. Suku Jambak ya, Abah ya. Siapa nama datuknya, Pak? Datuk Gadang Sati. Datuk Gadang Sati. Suku Jambak. Godang Sati kalau masuk 50 kota. Satu Datuk Gadang Sati. Ya. Udah dan tu. Ah. Benar tersangki dia. Ni Mamat Suliki dia. Tak peci ke dia. Tak piti Maidin Don. Di mana sebut Pak dah Maidin Don? Dia Ciputat. Ciputat. Di Ciputat dah sebut je Maidin. Oh, mengesek dasar. Bila apa peciwo. Alam orang sekon. Dan saya bola nak kena nak. Keluarkan catatan barang. Cari biji koran. Pada akhirnya pertemuan Dabro dengan tokoh sang legendaris Minangkabau dari Suliki Kabupaten 50 Kota ini berakhir juga. Dan Dabro bersama sponsor pemilik toko Parisa Kerudung Tangerang, Banten harus kembali melanjutkan perjalanan. Dabro kembali ke Padang Taro, Kecamatan Baso untuk pulang. Dan karena hari masih pagi, dari Suliki menuju Padang Taro itu Dabro harus melewati jalan-jalan perkampungan yang ada di 50 kota. Sambil melihat dan merasakan sensasi keindahan alam perkampungan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Banyak sejarah dan pengalaman yang Dabro dapat dari Abah Bahari Datuk Godang ini. Dan dalam perjalanan kita sempatkan membeli oleh-oleh buah durian kampung untuk amak di rumah.
Dan semoga perjalanan Dabro ke Suliki ini dapat memberi manfaat dan menginspirasi untuk kita semua dalam mengeksplor setiap potensi masyarakat Minang di Sumatera Barat. Itu lah pada wabi dah. Ada. Saat ini kita kembali lagi ke daerah Padang Taro. Dari tempat ininya Godang Bari Suliki, kita langsung tancap ke Padang Taro melewati jalur lewat jalan Tarata, Nagari Tarata. Kalau kasus baru wasno repeman pasti Terima kasih banyak telah menonton konten dokumentasi perjalanan Dabro. Semoga semua sahabat Dabro sehat dan sukses selalu.